Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alal khalqi ta'ata wal khidmah wa ma awjabaha 'alaihim illa lidukhulil jannah la liqtarihi wal hajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mursyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin misbahi zulmah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Al-hikmatul khamisah wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-195 dari Al-Hikam min Athaiyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, alima qillatan nuhudil ibad ila mu'amalati fa'awjaba alaihim wujuda ta'ati. Mengetahui Allah akan sedikitnya bangun para hamba untuk beribadah, maka Allah wajibkan atas mereka adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim Allah Subhanahu anna man nahadha li ta'atihi wa khidmatihi biduni tanbihin wa takhwifin qalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa orang yang bangkit untuk taat kepadanya dengan tanpa dijagakan, tanpa diiming-imingi, ditakuti, qalilun, sedikit. Wa anna aktsaral khalqi innama yattabi'una al-hawa aw yashtagiluna bid-dunya. Hanya saja kebanyakan makhluk, hanya saja mereka itu mengikuti keinginan nafsunya, atau mereka sibuk dengan urusan duniawi. Fa'aujaba alaihim ta'atah, maka Allah wajibkan atas mereka untuk taat kepada Allah. Bi an khawwafahum bidukhulin nar wal azabil alim illam yuti'u, dengan bahwa Allah menakuti mereka dengan masuk neraka dan azab yang pedih apabila mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, artinya bahwa Allah sungguh maha mengetahui bahwa hamba ini sedikit yang taat kepada Allah itu secara sukarela. Nah, umumnya mereka itu taat kepada Allah karena takut neraka atau mengharapkan surga. Hanya sedikit yang taat kepada Allah itu semata-mata karena Allah. Nah, oleh karena itu maka Allah wajibkan taat itu. Allah wajibkan. Sebab andai kata taat itu tidak diwajibkan kepada kita, niscaya kita tidak taat kepada Allah. Andai kata sembahyang subuh itu tidak wajib, niscaya banyak yang kada sembahyang subuh. Andai kata
zakat itu tidak wajib, banyak yang kada berzakat. Andai kata puasa itu kada wajib, banyak yang kada puasa. Nah, oleh karena itulah Allah wajibkan. Wajib itu artinya bila kita melakukan dapat ganjaran pahala, tapi bila kita tinggalkan kita akan dapat hukuman atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Barang siapa yang berpaling tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mengazabnya azab yang pedih. Jadi urusan taat kepada Allah ini diancam dulu hanya mau taat. Diiming-imingi dulu orang surga hanya mau taat. Nah, jakanya sadar, sukarela kita taat kepada Allah, Allah kada akan mewajibkan taat itu. Jakanya kita nih sadar, tahu diri, tahu Tuhan, niscaya Allah kada mewajibkan zuhur asar kepada kita. Kesarah sembahyang kada-kada. Tapi karena kita ini banyak menuruti hawa nafsu, sibuk dengan duniawi, lalu Allah wajibkan supaya kita teratur, supaya kita melazimi perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Contoh yang Allah tidak mewajibkan, sembahyang tahajud, Allah kada mewajibkan. Banyak juga yang kada tahajud, banyak kada tahajud. Allah kada mewajibkan duha, banyak yang kada sembahyang duha. Karena terserah kita nak sembahyang ya Tuhan, sembahyang duha bagus, kada sembahyang duha kada apa-apa. Nah, kita mah ambil yang kada bapaknya itu, ambil yang kada bapaknya. Nah, oleh karena itu Allah mewajibkan itu, diwajibkan supaya kita kada boleh tidak untuk melaksanakan. Bila kada diancam, wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Bila mana tidak taat kepada Allah, Allah akan azab dia azab yang pedih. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini contoh lagi. Jika kalian mau bersyukur, jika kalian mau bersyukur, artinya jika kalian menggunakan nikmat itu di jalanku, baik nikmat sihat, baik nikmat harta, digunakan di jalanku dari Tuhan, la azidannakum, aku tambah berkahnya, aku tambah kebaikannya. Wala in kafartum, nah jika kalian menggunakan nikmat itu di jalan yang tidak aku ridai, jika kalian menggunakan kesehatan untuk maksiat, jika kalian menggunakan nikmat untuk maksiat, nah Allah mengancam, inna azabi lasyadid, azabku menunggu sangat pedih. Nah, jadi supaya bersyukur ini Allah beri iming-iming, Allah beri harapan, janji. Kalau kada mampan juga Allah ancam bila kada bersyukur. Supaya apa? Supaya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fasaqahum ila ta'ati bil ijab. Allah menghalau kita ini kepada taat dengan diwajibkannya. Allah menghalau kita supaya taat dengan diwajibkan. Jadi
Jadi kewajiban itu laksana dihalau. Supaya kita sembahyang zuhur diwajibkan. Nah, kita laksana dihalau oleh Tuhan untuk taat kepada Allah. As-sabihi bis-salasil allati tuda'u fi unuqil asir, yang diumpamakan kewajiban itu seperti rantai yang diletakkan di leher tawanan. Di tawanan dipasung, ditarik supaya ke sana. Di tawanan dipasung, ditarik supaya menuju ke tempat yang diinginkan oleh yang menawan. Nah, itulah kewajiban ini, laksana rantai. Nah, kita dipasung oleh Allah, ditarik supaya ke sana, supaya melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ajiba rabbuka min qaumin yusabuna ilal jannah bis-salasil. Allah berfirman, sungguh aneh ujar Tuhan ini manusia diajak ke surga bersalam dirantai. Ini aneh manusia, ke surga itu dihalau, disuruh. Jangan lagi disuruh pada mau ke surga, jangannya pada diwajibkan manusia itu pada mau ke surga. Nah, dirantai, ditarik, dikarasi hanya mau ke surga. Nah, jadi pikir Tuhan itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib. Ada orang yang disuruh nyaman dipaksa. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ini malas, kita ini lemah, kita ini sibuk, lalu Allah wajibkan kewajiban-kewajiban itu kepada kita agar bisa terlaksana. Summa qala al-imam bil hikmati sadisa wa tis'in ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad menyambung dalam hikmah berikutnya yang ke-196. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannati. Allah mewajibkan atas engkau itu untuk taat. Allah wajibkan sembahyang zuhur 5 waktu, wajibkan zakat, Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan itu dan ini. Tidak ada Allah mewajibkan itu melainkan agar masuk surga, agar kita masuk surga. Kada ada tujuan apa-apa dari Allah, kada ada keuntungan apa-apa Allah mewajibkan kewajiban itu. Dan kalau pun kita misal bila sembahyang Allah makin jaya, kada. Bila kita kada sembahyang Allah turun kehormatannya, kada demikian. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan andai kata seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat semuaan itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuaan taat kepada Allah, sedikit pun kada akan menambah kebesaran Allah. Sedikit pun kada akan menambah keperkasaan Allah. Nah, sebaliknya andai kata mulai Adam sampai hari kiamat orang macam Abu Jahal semuaan ingkar kepada Allah, sedikit pun kada mengurangi kebesaran Allah, sedikit pun kada mengurangi kejayaan Allah. Jadi kejayaan Allah, kebesaran Allah kada tergantung dengan patuhnya kita kepada Allah. Lain lawan raja dunia. Nah, kalau raja dunia sekampungan gimu gugur pembakalan, jatuh kehormatannya, hilang kepercayaan. Nah, kalau Allah ada sangkut pautnya taat dan maksiat kita. Nah, ada hubungannya tentang kebesarannya dengan keagungannya. Jadi Allah mewajibkan kita berbagai macam ketaatan itu adalah untuk agar kita masuk surganya, agar kita ke surga. Aujaballahu 'alal khalqi ta'atah wa ma aujabaha 'alaihim illa li da'watihim ila jannatih wallahu yad'u ila daris salam.
Allah mewajibkan kepada makhluk ini taat kepadanya. Tidaklah Allah mewajibkan taat itu atas mereka, melainkan untuk mengajak mereka ke surga. Untuk mengajak ke surga. Dengan nyamannya kita juga. Nyamannya kita juga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia masuk ke dalam surganya. La liqtarihi ila ta'atihim. Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada taatnya itu makhluk tadi. Kada perlu Allah lawan taat kita ini. Nah, makanya salah satu sifat yang membahayakan seseorang adalah idlal. Idlal itu apa? Artinya merasa berjasa lawan Tuhan. Nah, ini menggugurkan amal. Nah, merasa berjasa dengan Tuhan. Inya sudah taat kepada Allah, inya membela agama Allah, inya berjuang meninggikan kalimat Allah, lalu inya ada merasa berjasa lawan Tuhan. Nah, ini idlal. Idlal ini yuhbitul amal, menggugurkan amal. Jadi amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita anggap kita ini merasa berbuat baik, merasa berjasa kepada Allah, itu menggugurkan amal. Tandanya orang yang idlal itu adalah merasa aneh kalau dia dapat musibah, merasa aneh kalau dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Itu tanda orang yang idlal. Heran karena musibah, maka aku besok kan baca ratib, kemarin baca ratib juga masih aja dapat musibah. Ada apa? Nah, ini orang idlal. Ini merasa dengan baca ratib itu rasa sudah berjasa di sisi Allah, rasa dianggap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Nah, ini idlal. Ini taat kepada Allah, berdoa kada kabul doanya, dalam hatinya aneh, kenapa Tuhan kada kabulkan doa? Maka aku sekadar dia membuat maksiat. Nah, ini idlal, itu menggugurkan amal kebaikan. Padahal kita berdoa, kita kada berdoa, Allah kada ada urusan, kada ada keperluan. Jadi semata-mata Allah itu menyuruh kita melakukan ini, melarang kita melakukan itu, supaya kita masuk surga. Supaya masuk surga, bukan karena Allah perlu, bukan karena Allah berhajat lawan taat kita itu. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu berhajat kepada Allah. Siapapun manusia, yang kaya, yang miskin, rakyat, raja, semuaan perlu kepada Allah itu. Nah, sedangkan Allah huwal ghani, yang maha kaya, al-hamid, lagi terpuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Syekh Zarruq rahimahullah, wan nasu salasatun, rajulun anhadathu lil ibadati wal khidmah mahdul ubudiyah wa haqqul khidmah wa hadha hurrun kamil. Manusia itu ada terbagi tiga. Pertama, orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata melaksanakan tugasnya selaku hamba Allah, tidak ada yang lain dari itu. Inya beribadah kepada Allah ini semata-mata karena dia hamba Allah, dia yang dicipta oleh Allah, dia yang dipelihara oleh Allah, dia yang diberi rezeki oleh Allah, lalu dia mesti beribadah kepada Allah tanpa memandang kiri kanan, surga neraka. Dia beribadah semata-mata karena Allah. Nah, inilah orang yang merdeka, yang sempurna. Orang semacam inilah yang akan diberi Allah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Yang macam ini, orang ini yang mendapatkan nikmatnya berzikir, nikmatnya baca Quran,
merasa bahwa dia itu adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kada sarana diwajibkan, ibaratnya kada diwajibkan tetap nih sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, tetap berzakat, tetap puasa, walaupun kada diwajibkan oleh Allah, karena dia melakukan itu bukan karena wajib, tapi karena merasa harus melakukan itu karena dia hamba Allah. Andai kata Allah kada mengancam, tetap dilaksanakannya. Allah kada memberi iming-iming, tetap dilaksanakannya. Nah, ini orang yang hurun kamil, orang yang merdeka, yang sempurna itu. Nyebab zakat memang karena ini harus berzakat. Kada perlu takut dengan neraka, menghadap surga. Ini adalah haknya sebagai hamba Allah. Kalau kita bisa demikian, kita akan diberi Allah nikmatul ibadah, kenikmatan ibadah, lazzatul ibadah, kelezatan ibadah. Nah, disitulah orang-orang yang sembahyang malam 100 rakaat, sembahyang malam ada yang 500 rakaat, sembahyang malam ada yang lebih. Nah, karena mereka rasa nikmat, rasa lezat melakukan itu. Yang kedua, warajulun anhadatu laha husnuha wa husnu man musibat lahu wa huwa mu'amilun biha. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah itu didorong oleh baiknya ibadah, atau didorong oleh baiknya namanya di sisi Allah. Dia rajin beribadah kepada Allah, bersemangat beribadah kepada Allah karena menjaga namanya di sisi Allah. Kan kalau orang beribadah itu namanya di sisi Allah, muti' orang yang taat kepada Allah, muhsin orang yang berbuat baik kepada Allah, al-muti' orang yang taat kepada Allah, as-salih orang yang salih. Itu nama-nama yang baik di sisi Allah. Nah, dia melakukan ibadah itu untuk menjaga nama itu. Nah, orang ini walaupun tidak diberi Allah lazzatul munajat, kelezatan munajat, tapi dia sudah bersemangat untuk ibadah itu. Ini paling takutan kalau namanya berubah di sisi Allah. Sekarang namanya di sisi Allah al-muti', orang yang taat. Dia takut namanya berubah menjadi al-asih, orang yang maksiat di sisi Allah. Nah, ini wahada muridun salik. Inilah orang-orang yang murid, orang-orang yang dalam perjalanan menuju kesempurnaan dirinya, bersemangat beribadah bukan karena nyaman ibadah, tapi ia rajin beribadah untuk menjaga kehormatan dirinya di sisi Allah. Jangan sampai dimasukkan Allah dalam kelompok kiri, sampai dimasukkan Allah dalam kelompok kanan, ashabul yamin. Mau beribadah rajin, sembahyang rajin, padahal ada nyaman kada, cuma untuk menjaga itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun anhadahu ilaiha wujudu sawab wal iqab wa hadza min awamil muslimin. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah didorong, dibangkitkan oleh adanya janji pahala oleh Allah, didorong oleh ancaman siksa oleh Allah. Nah, ini sembahyang takutan ada sembahyang. Kalau mati kafir, takutannya kada sembahyang, ini ada ular dalam kubur. Kan hadis Nabi itu, orang kada sembahyang di kubur karena ada ular, memang kayak leher unta. Nah, takutannya kada sembahyang, karena bila kada sembahyang, jar Nabi dalam kubur begitu dimasukkan ke kubur, ditutup, datang ular kayak leher unta, kepalanya 9. Itu hadis Nabi. Maka kada sembahyang. Subuh dingin naik baju bangun, anggaran ular dalam kubur kita. Nah, ini orang sembahyang karena takut, takut ancaman. Ada yang sembahyang mengharapkan pahala, ada yang taat kepada Allah mengharapkan pahala. Nah, inilah kelompok awamil muslimin, kebanyakan kaum muslimin. Nah, orang seperti ini kada akan diberi oleh Allah kelezatan ibadah, kada diberi kerajinan beribadah pun kada diberi. Mulia sembahyang,
jauh orang bersemangat. Kenapa? Ketakutan lagi sembahyang ini. Karena orang semacam ini kan akan diberi Allah semangat ibadah, apalagi manisnya ibadah. Orang yang sembahyang beribadah karena takut lawan neraka, karena mengharap surga. Orang seperti ini karena diberi Allah sesuatu yang berharga di sisi Allah, seperti lezatnya munajat, itu berharga di sisi Allah. Semangat rajin ibadah karena diberi Allah. Orang yang merasa kewajibannya itu adalah samuan merasa lapar. Nah, sembahyang lapar hanya 5 rakaat sudah Allah. Berat sembahyang itu. Ya kayaknya pada wajib ada sembahyang. Jadi jauh kalau bersemangat, apalagi lezat. Allah akan memberi itu. Nah, para muhibbin rahimahumullah, contoh mendekatkan paham kita kanak-kanak. Nah, anak-anak ini sakit nih, garing. Nangkuitan meminumi obat. Nah, supaya sihat, anak-anak ini supaya sihat diminumi obat. Diiming-imingi kita makan minum obat, kena diberi itu supaya mau minum obat. Si kanak-kanak nih kadang orang jualnya jerimbung, kanak-kanak mamanya abahnya memasuk supaya minum obat, padahal supaya sehat nih anak-anaknya, supaya sehat. Bila kali dirimbung mana hanyar kau minum obat. Nah, itu kanak-kanak. Nah, kanak-kanak seperti itu maulah kuitannya orang tuanya memberi yang berharga. Maulah menunjuki permata berlian, apakah hitam pada mau Allah. Ini kanak-kanak minum obat jadi paksa. Anak-anak umur 4 tahun, 3 tahun, maulah abahnya menunjukkan anak duit 1 juta hitam sama sekolah, maulah, ada mau karena berharga. Pakai bulan diberi 3.000 semuanya. Nah, orang yang beribadah kepada Allah karena takut ancaman Allah itu sama kanak-kanak. Sama kanak-kanak. Allah akan memberi kepada orang seperti itu sesuatu yang berharga di sisi Allah, macam manisnya ibadah. Ada diberi Tuhan. Karena ada mengerti juga ini lagi. Ada paham. Allah akan memberi manisnya ibadah, ada memberi semangat beribadah, karena ini masih dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi golongan awam muslimin, orang yang beribadah karena takut ancaman, mengharapkan balasan. Nah, kalau kita berada di situ, hendaknya kita berusaha supaya naik kanang kedua itu, naik kanang kedua. Kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, supaya kita ini disebut Tuhan orang baik. Nah, bisa. Supaya kita disebut Tuhan hamba yang baik. Nah, bila kita itu sudah motivasinya, kita akan semangat beribadah. Walaupun belum dapat lagi manisnya ibadah itu. Yang dapat manisnya ibadah itu orang yang sudah beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahumullah, selanjutnya hikmah yang ke-197 insyaallah ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya ayyuhal minhu syafa'atan sallu wa sallimu taslima, Allahumma salli